Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran sosiologi kelas 11 IPS semester 1 ini bersama Bapak Zulmarsal. Kita akan bahas tentang kelompok sosial. Adapun materi yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama ini, pengertian, syarat, dan ciri-ciri dari kelompok sosial tersebut. Oke, Anda berasal dari dalam sebuah keluarga. Dan tanpa Anda sadari, sebenarnya Anda telah masuk dalam sebuah kelompok sosial. Nah, kenapa keluarga dikatakan sebuah kelompok sosial? Nanti akan kita bahas di materi ini. Sebelum Bapak lanjut, kenapa manusia harus berkelompok? Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, atau dalam artian makhluk yang membutuhkan orang lain. Dan untuk membutuhkan orang lain tersebut, maka manusia harus membentuk sebuah kelompok-kelompok sosial sesuai dengan apa kelompok yang dia butuhkan. Tahukah Anda apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang, serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Nah, artinya kelompok sosial itu merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dan memiliki pola yang sama, dan mereka sadar bagian dari sebuah anggota kelompok. Nah, Bapak menampilkan sebuah gambar. Ini gambar orang yang sedang menunggu bus di sebuah halte. Menurut Anda, ini kelompok apa? Kelompok sosial? Ya, ini bukan sebuah kelompok sosial, tapi ini hanya sebuah kelompok. Kenapa itu hanya sebuah kelompok? Nah, karena dari pengertian tertadi banyak hal-hal yang tidak tercukupi. Contohnya, di sini mereka hanya berkumpul yang terdiri dari beberapa orang, tetapi mereka tidak saling berinteraksi. Dan mereka hanya berkumpul ini hanya karena tujuan yang sama, tujuan untuk menunggu bus. Jadi ini hanya kelompok. Tetapi bisakah kelompok ini nanti akan menjadi kelompok sosial? Bisa. Kapan dia akan menjadi kelompok sosial? Misalnya, karena mereka sering ketemu di sebuah halte, akhirnya mereka saling berkenalan, saling berinteraksi, dan bertukar cerita. Lama-lama, mereka kepikiran, bagaimana kalau kita nanti bikin kelompok pencinta transportasi umum. Nah, berawal dari sini, akhirnya mereka membentuk kelompok orang-orang pecinta transportasi umum. Sehingga mereka di situ akan membentuk beberapa hal yang membuat mereka menjadi sebuah kelompok sosial. Nanti akan kita lihat di syarat dan ciri-ciri kelompok itu sendiri. Adapun syarat kelompok sosial itu menurut pakar sosiologi Indonesia Sujono Sukanto, yang pertama, kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari sebuah kelompok yang bersangkutan. Jadi, ketika Anda berada dalam sebuah kelompok sosial, Anda harus sadar Anda bagian dari sebuah kelompok tersebut. Contoh, ini misalnya ada beberapa wanita yang tergabung di Rohis, kelompok Rohis SMA Negeri 8 Tanjung Timur. Karena di situ banyak yang bergabung, dan dia harus sadar bahwa dia bagian dari kelompok. Misalnya ini kelompok ini sedang melakukan kegiatan rekreasi di luar jam sekolah ke sebuah taman. Nah, bagaimana supaya dia menyatakan dia bagian sebuah kelompok? Ya, dia harus mengikuti aktivitas dalam kelompok tersebut sehingga orang tahu dia bagian dari kelompok itu. Bagaimana caranya? Dan bisa jadi dengan simbol-simbol ini, dan orang lain pun tahu bahwasanya Anda itu juga bagian dari sebuah kelompok sosial. Jadi setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari sebuah kelompok sosial. Dengan cara sadarnya bagaimana? Ya, ikuti aturannya. Kedua, adanya hubungan timbal balik atau interaksi. Ya, tidak mungkin kan kalau seandainya kita dalam sebuah kelompok lalu kita hanya diam, tidak ikuti apa, tidak berinteraksi, tidak menggunakan dengan orang lain, itu tidak mungkin. Artinya apa? Ketika kita dalam sebuah kelompok sosial, di situ akan ada interaksi timbal balik antara orang-orang dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Artinya apa? Kenapa kelompok sosial itu ada?
karena ada hal yang mereka miliki dan hal itu bagi mereka itu sama. Contohnya nih, di SMA Negeri 8 Tanjung Timur Anda membentuk sebuah kelompok belajar. Apakah semua siswa yang mau ikut bergabung? Belum tentu. Siapa aja nanti yang ikut bergabung di kelompok belajar itu? Iya, hanya siswa-siswa yang memiliki faktor kebersamaan, misalnya mereka kepengen lulus nanti kuliah di perguruan-perguruan tinggi terbaik di Indonesia, mungkin bahkan perguruan-perguruan tinggi terbaik di dunia ini. Nah, karena faktor itulah mereka bentuk sebuah kelompok sosial. Dan faktor yang dimiliki bersama ini banyak, bisa faktornya kepentingan, tujuan, ideologi politik, hobi, dan lain-lain. Selanjutnya syaratnya yaitu berstruktur, baik kaidah, dan punya pola perilaku. Ketika ada orang banyak dalam sebuah kelompok sosial, pasti mereka harus butuh struktur. Karena apa? Karena melalui struktur itulah nanti kelompok itu bisa teratur ya. Karena di situ ada yang mengatur, ada yang menjadwalkan, ada yang mengagendakan melalui orang-orang tertentu yang ditunjuk dan dipercaya mereka bisa memimpin sebuah kelompok. Berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Artinya apa? Sebuah kelompok sosial itu pola perilakunya akan berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Adanya sistem dan proses. Artinya apa? Ketika sebuah kelompok itu ada, dia tidak simsalabim tiba-tiba muncul, tidak. Dia tuh melewati sebuah proses yang panjang sehingga nanti terbentuklah sebuah kelompok sosial. Dan ketika kita ingin bergabung pun, ya kita juga harus melewati proses. Mungkin dengan cara melakukan pendaftaran. Dan mungkin di sini Anda juga pernah bergabung dalam sebuah kelompok sosial dalam media sosial. Bisakah Anda tiba-tiba masuk? Tidak. Anda harus bergabung melewati beberapa aturan yang telah mereka terapkan di media sosial tersebut. Selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri kelompok sosial. Ciri kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama, cirinya itu merupakan satu kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain. Artinya apa? Kelompok itu betul-betul ada di tengah masyarakat dan kelompok sosial itu memang banyak. Dan ketika kelompok sosial itu ada, walaupun mereka banyak, tetapi wujudnya nyata sehingga dia bisa dibedakan dengan kelompok lain. Nih contohnya gambar beberapa kelompok sosial pengemudi ojek online. Di sini ada 3 gambar, walaupun kelompoknya sama, tetapi wujudnya berbeda. Dan mungkin Anda sendiri sudah pernah melihat kelompok-kelompok ini tengah masyarakat. Yang kedua, memiliki struktur. Itu sudah kita bahas tadi bahwa saja tiap kelompok harus ada struktur agar semua lini-lini dalam sebuah kelompok sosial itu bisa bekerja sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Lanjut, cirinya harus memiliki norma. Norma ini aturan-aturan. Jadi sebuah kelompok sosial tersebut harus ada aturan-aturan. Semisalnya ketika Anda bergabung nanti tamat SMA menjadi pengemudi ojek online misalnya, di situ akan ada aturan. Mungkin aturannya setiap Anda mengemudi Anda harus pakai helm. Ketika mengemudi harus pakai jaket. Ketika mengemudi harus ramah, melayani pelanggan dan lain-lainnya. Di situ ada aturan. Selanjutnya, kelompok itu memiliki kepentingan yang sama. Banyak kelompok sosial yang ada di tengah masyarakat, tapi apakah itu semua kita masuki? Tidak. Kapan kita akan memutuskan untuk bergabung di sebuah kelompok sosial? Apabila kita merasa memiliki kepentingan. Contohnya Bapak seorang guru, mungkinkah Bapak ikut bergabung dengan kelompok Ikatan Dokter Indonesia? Ya tidak mungkin. Kenapa? Karena Bapak tidak merasa tidak memiliki kepentingan di sana. Pasti nanti Bapak akan ikut dalam kelompok PGRI, yang mana di sana nanti banyak hal yang akan dibicarakan masalah guru atau tentang masalah pekerjaan Bapak. Selanjutnya, ciri kelompok terus ada interaksi. Kan tidak mungkin ya ketika kita berkelompok kita hanya berdiam diri saja. Di situ kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok yang ada di sana. Nah, itulah ciri-ciri dari sebuah kelompok sosial. Nah, sekarang kesimpulannya. Silahkan Anda simpulkan kira-kira dari 2 gambar ini. Pertama mungkin bisa jadi dikatakan ada kelompok siswa yang sedang belajar. Yang kedua ada beberapa orang yang berada di sebuah mall. Kira-kira gambar ini bisa Anda simpulkan? Ya, nanti silahkan Anda simpulkan. Sejak Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Demikianlah pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan Anda sedikit terbantu dengan video ini, dan Bapak berharap tetap semangat dan tetap belajar di rumah dengan berbagai macam sumber yang ada. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.